Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji petang perkara iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Wal akibatu utawi pungkasan bagus iku lil muttaqina kaduwe pira-pira wong kang takwa. Wala udwana lan ora ono nganiaya iku maujud illa 'alad dhalimina angin melarat ing atase pira-pira wong kang zalim. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim iku ala khairi khalqihi mugi-mugi tetep ing atase luweh baguse makhluke Allah rupane Muhammadin Gusti Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Muhammad ajma'ina halih sekabehane. Wa ba'du lan ing dalem sawise bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fa innal 'abdah moko sak temene kawula al-mudznibah kang ngelakoni dosa rupane Muhammad ibn Abi Bakrin Muhammad ibn Abi Bakrin rahmatullahi ta'ala alaih ba'da tuli khawdihi ing dalam sawise suwine manjinge al-abduh atau Muhammad oleh manjing fi bahri dzunubi ing dalem segorone pira-pira dosa wal isyani lan pira-pira kemaksiatan. Khabare inna iku tolabah golek atau nyuprih sapa Muhammad ridho rahmani ing ridhone Allah kang maha welas wa mukhalafata syaitani lan ing nulayani syaitan wan najata lan ing selamat minan nironi saking pira-pira neraka wa dukhula lan ing mlebu fi daril jinani ing dalem desone pira-pira swarga fi daril jinani ing dalem desone pira-pira swarga walam tasmah lan halih ora murahaken lahu maring Muhammad bin Abi Bakrin opo nafsuhu nafsune Muhammad ibni Abi Bakrin ora murahaken sulu kasabilil amani ing ngambah dalan sentosa sulu kasabilil amani ing ngambah dalan sentosa ghaira annahu mung wae sak temene Muhammad ibni Abi Bakrin atau sak liyane sak temene Muhammad ibni Abi Bakrin iku wajada nemu sapa Muhammad ibni Abi Bakrin fi hadisi khairil insani ing dalam hadise luwih baguse manungsa sahibil mukjizati kang duweni pira-pira mukjizat wal burhani lan dalil pertondo nemu annahu ing sak temene khairil insan yakni Nabi Muhammad iku kala dawuh sapa khairil insan man utawi sapa wonge iku jamaah lamun ngumpulaken sapa man
arba'ina ing 40 apane hadisan hadise ya fahuwa maka utawi man iku fil afwi ing dalem pangapura atau ing dalem den ngapura wal ghufrani tegese pangapura. Fajama'ah maka nuli ngumpulaken sapa al abdu kawula arba'ina ing 40 apane hadisan hadise. Hadis mang bil asanidi kelawan pira-pira sanad al muttasilati kang sambung ilan nabiyyi maring Gusti Nabi alaihi salamu anil masyayikhi saking pira-pira guru al mukhtarina pira-pira kang den pilih wal a'immati lan pira-pira imam al kibari pira-pira kang gedhe agung. Wa yarwilan ngriwayataken sapa kullu wahidin saben-saben suwiji amba di sahabati saking sebagiane sahabat al abrori pira-pira kang bagus al abrori pira-pira kang bagus wa zadalan nambahi sapa al abdu kaula fihi ing dalam hadal kitab atau arba'ina hadisan ma ing barang yaliku kang patut apa ma bihi kelawan arba'ina hadisan bayane ma minal mau'idati nyatane pitutur wal hikayati lan pira-pira cerita al masmu'ati kang den rungu minal ulama saking ulama al madhkurina pira-pira kang den sebut fil akhbari ing dalem pira-pira hadis wal asari lan pira-pira dawuhe sahabat wal asari lan pira-pira dawuhe sahabat asa menawa-menawa iku ayya manah yen to sentosa atau aman sapa al abdu atau Muhammad ibni Abi Bakrin itu min suhtil maliki saking bendune Allah kang maha nguasani gitu nggih saking bendune Allah kang maha nguasani al-jabbari kang murba mesiso atau kang maha perkasa wa yajidalan yen to nemu sapa Muhammad ibni Abi Bakrin munahu ing perkara kang den arep-arep Muhammad fil akhirati ing dalam akhirat minal hakimi saking Allah kang wicaksana minal hakimi saking Allah kang wicaksana as-sattari kang akeh oleh nutupi as-sattari kang akeh oleh nutupi bi barokati ma kelawan barokai barang jamaah kang ngumpulaken sapa Muhammad ibni Abi Bakrin ing ma atau bisa sampean dimabnikan majhul ini jumi'ah kang den kumpulaken apa ma bayane minal ahadisi nyatane pira-pira hadis wal akhbari lan pira-pira khabar wal tamasa lan amrih sapa al abdu atau Muhammad ibni Abi Bakrin atau bisa dijadikan segot fi'il mudhari berarti wa al tamisu lan amrih sapa ingsun itu kenging kedua wajah itu sama-sama bisa ad-du'a ing donga minan nazirina saking pira-pira kang ningali fihi ing dalem wal wa'izina lan pira-pira kang nuturi minhu saking ma farahimah moko mugi-mugi melasi sapa Allahu Gusti Allah man ing wong yadhkuruhu kang iling sapa man ing Muhammad ibni Abi Bakrin oleh iling bidu'a kalawan ndongaaken wala yansahulan ora lali sapa man ing Muhammad ibni Abi Bakrin wala yansahulan ora lali sapa man ing Muhammad ibni Abi Bakrin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam 1 Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama mengikuti kajian kitab
Dan alhamdulillah kitab yang Allah takdirkan untuk dikhatamkan di bulan ini, Ramadan ini, adalah Usfuriyah. Karena dari kitab ini ada beberapa hal yang unik dan menarik gitu. Salah satu hal yang menarik dari kitab ini adalah mengandung 40 hadis Nabi, yang mana 40 hadis Nabi ini adalah salah satu tradisi beberapa ulama-ulama salaf. Termasuk tradisi ini juga dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu juga pernah menyusun 40 hadis. Dan semua itu terinspirasi dengan Tebuna Gusti Nabi. Barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka orang itu berada dalam ampunan Gusti Allah. Artinya setuju sana kesalahan bakal orang. Jadi ini salah satu bentuk harapan besar beliau dengan mengarang kitab ini. Semoga beliau itu mendapat dan masuk ke dalam hadis yang Nabi sabdakan itu. Mantere sepora sareng Gusti Kanjeng Nabi. Kemudian hal yang unik lainnya, kitab ini memiliki beberapa hikayah, cerita-cerita unik. Dan cerita ini saya tegaskan bukan cerita yang tanpa dasar. Cerita yang berada dalam kitab ini adalah cerita al-masmu'ati minal masyayikh al-akramin, didengar dari beberapa masyayikh, dari beberapa guru yang di situ mulia, yang sanadnya muttasil ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad keilmuannya beliau itu nyambung sampai Rasulullah. Jadi sampean selaku santri ini kita oleh kebeter ngaji Usfuriyah nikah, berarti sampean oleh ilmu dari guru, guru nikah oleh dari guru, guru ke guru sampai ke Gusti Nabi. Dan cerita yang dibawa oleh salafun sholihin itu semua adalah cerita-cerita yang faktual. Artinya cerita yang nyata, tidak ada unsur kebohongan dan tidak ada unsur hanya pemanis saja, tidak ada di sana. Memang apa adanya. Tapi sedang-kadang debundah para ulama, cerita yang diangkat dari para ulama itu oleh beberapa mubaligh dikemas sedemikian rupa agar kelihatan menarik. Kadang para penceramah menajretan ini kebek tambahin segundi kadang. Biar apa? Jadi pemanis, biar enak didengar. Kadang demikian. Tapi yang paling penting minimal maksud ben karep daripada cerita, muradnya itu tidak terlalu jauh berbeda. Itu okay? Kemudian hal unik lainnya, kitab ini adalah kitab kecil yang juga di sebagian madrasah dan pondok pesantren itu dikaji sebagai pelajaran wajib. Itu ada yang mengkaji kitab ini dijadikan kajian setiap hari, itu ada yang menjadikan ini pelajaran madin, itu juga ada. Dan bahkan yang paling banyak kitab ini dikaji sebagai bentuk refreshingnya para santri. Kenapa kok saya katakan refreshing? Karena kitab ini nyamannya kitab cerita, itu untuk merefresh pikiran kita. Yang biasanya kita belajar nahwu sorof biasanya di madin hafalan, ada yang lalaran, kemudian bahas fikih itu ruwet. Ketika sudah liburan diisi dengan kitab-kitab semacam ini kan jadi refresh. Lebih refresh lagi mustami'innya yang hanya mendengar. Beda dengan yang al-wa'idinnya, orang-orang yang memberikan nasihat. Itu saya mikir bagaimana sekiranya mudah dipaham dan mudah untuk dinikmati oleh para pendengar. Ini beberapa hal unik gitu ya, yang dimuat dalam kitab Usfuriyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin.
Pertama di sini beliau pengarang kitab ini menyebut nama Allah ini sebagai kata dulu ruknut taslif wa ta'lif, rukun daripada mengarang atau membuat karya tulisan itu pasti diawali bismillah dengan alasan tabarrukan bi fatihatil kitab, ngalap barokannah bismillah sebadan Al-Quran. Kemudian alhamdulillah segala puji itu milik Allah Rabbil Alamin yang menjadi Tuhan semesta alam. Ini perlu diketahui, setiap pujian baik di situ pujian dari Allah kepada makhluk, kemudian dari makhluk kepada Allah, dari Allah kepada Allah, dari makhluk kepada makhluk, itu semua adalah hakikatnya lillah, milik Gusti Allah. Jadi tidak boleh bagi seorang hamba yang memiliki fitrah Islam dan memiliki aklun salim, akal yang sehat, yang jauh dari illat dan cacat, tidak boleh bangga diri ketika mendapat pujian dari orang. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari alhamdulillah. Ketika sampai dipuji tentang ketampanan, tentang kecerdasan, atau tentang karakter indah yang sampean miliki, tentunya semua itu bukan prestasi sampean. Sampean itu tidak ikut andil untuk membuat itu semua. Gini benten. Sampean elai raki ke dunia dalam kondisi genteng, apakah sampean itu punya upaya kayak gitu? Kan tidak ada. Ya ini berbeda-beda semacam ini itu indah kan. Maka benar karena saya ada yang kuning langsep, ada yang kuningnya kuning salak, beda saya kuning melon, ada yang putih tapi tak seputih kapur, men putih kapur wewek gombel men kuntilanak. Itu semua adalah fadlun minallah. Andaikan tidak ada perbedaan di antara kita, maka pertama ada masalah tasyabbuh, serupa antara yang satu dan yang satunya, di situ akan sulit dibedakan. Yang kedua, kalau satu jenis manusia itu sama, wajahnya sama, bentuknya sama, ketampanannya sama, kecantikannya sama, maka itu akan membosankan. Lecereng makin bayi sampean satu pondok wajah yang berbeda-beda, ketemu yang di situ sangat sering, itu pun bosan. Makun pakun abali dari pondok pakun ketemuan bi muaria. Gini bentar. Entar lepu ke kamar padeng muan kancan, aduh pakun ring sitong pakun. Itu karena ada kebosanan. Memang itu ciri khas manusia. Nah, sehingga Allah menciptakan kita berbeda-beda itu sebagai fadl, anugerah. Asyokor kabi sampean. Di situ orang secoba asyokor gara-gara sampean icap coba untuk mengangkat derajat orang-orang segenteng. Orang yang genteng kudu asyukur, karena dengan genteng itu sampean itu dengan teman yang buruk itu sampean dapat status genteng. Kudu berterima kasih ke kancan saya yang tak pati mapan, kesoon ya kesoon. Gara-gara berkaki kok di sini cantik misalkan. Tapi hakikatul amri, hakikatnya semua itu ya pengiran kapi. Syukur itu abali ke pengiran, karena ada diyakini ke Gusti Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik itu pasti dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Orang setakwa ugu senorok keaturan pasti deki akhirnya akan indah. Maka ini sesuai dan senada dengan apa yang dilontarkan oleh Roma Irama itu. Berakit-rakit ke hulu, dari mana? Berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian
bersenang-senang. Senang-senang itu al-aqibah, berarti indah di akhir hayatnya atau indah di masa-masa akhir, yakni yaumul akhirah. Itu nanti haknya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takwa. Wala udwana illa 'alad dzalimin, dan tidak ada penganiayaan, tidak ada kezaliman kecuali kezaliman itu akan kembali kepada orang yang zalim. Ini ala ini faidahnya lil apanya mana? Lid darurah, itu dalam sebagian faidah. Ala itu faidahnya lid darurah, sehingga apapun yang berada di setelah ala itu pasti menjadi sesuatu yang terbebani. Jadi orang nikal zalim ke orang lain, pasti akibat buruk itu akan menimpa pada dirinya sendiri. Ini maksud daripada wala udwana illa 'alad zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Semoga salawat dan rahmat Allah tetap tercurahkan kepada sebaik-baik hambanya Allah, sebaik-baik ciptaan Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga beliau. Siapa keluarga beliau? Yaitu hum kullu mu'minin wa mu'minatin, setujuh orang mukmin laki dan orang mukmin bini. Wa ba'du fa innal 'abdal mudhnib Muhammad bin Abi Bakr rahmatullahi alaihi ba'da tuli khawdih fi bahri dhunubi wal isyan talaba ridar rahman wa mukhalafata syaitani wan najata minan nirun. Yang pertama, beliau itu mengawali perkataannya dengan iktiraf, mengakui kerendahan dirinya dan kehinaan dirinya di hadapan Allah. Fa innal abda, dia sudah mengaku. Jadi pengarang ini pertama kali memulai pembahasannya sudah mengakui dirinya itu seorang hamba. Ini harus kita contoh, semacam ini harus kita contoh. Jangan kita itu mendahulukan gelar kita, prestasi kita ketika munajat kepada pengiran. Tapi kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Fa innal abda, maka sesungguhnya seorang hamba al-mudhnib, yang telah berdosa. Ini tawaduknya beliau. Siapakah dia? Muhammad bin Abi Bakrin. Setelah dia itu masuk terlalu jauh ke dalam lautan-lautan dosa dan maksiat, beliau itu memohon ridhonya dari Allah yang Maha Pengasih, ridho Rahman, dan memohon kepada Allah agar dijadikan orang yang selalu menentang terhadap ajakan setan. Ini harapan beliau. Wan najata minan niran, dan selamat dari api-api neraka. Waddukhula fi daril jinan, dan akan masuk nanti di akhir kehidupannya ke dalam surganya Gusti Allah. Walam tasmah lahu nafsuhu suluka sabilin najah suluka sabilil aman, dan nafsunya tidak pernah memurahkan dirinya untuk melalui jalan-jalan yang aman. Artinya dia itu ya selalu maksiat, dibiarkan begitu saja oleh nafsunya dituruti saja. Memang dia mengakui orang yang teledor, orang yang banyak dosa, banyak maksiat. Tapi ghairu annahu wajada fi hadisi khairil insan sahibil mu'jizati wal burhan annahu qala, beliau itu menemukan satu hadis yang muncul dari sebaik-baik manusia, yaitu Gusti Nabi Muhammad, yang diberi keistimewaan berupa mukjizat dan burhan, yaitu Al-Quran. Beliau itu ada bu, Gusti Nabi ini pernah ada bu, man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afwi wal ghufran. Saya rabai segelem ngompol lagi 40 hadis. Ini tidak banyak, 40 ini tidak banyak.
40 hadisnya Rasulullah kumpul lagi tulis dalam sitong buku misalkan, maka orang itu dijamin akan diampuni setuju tulisan sareng pangeran. Ini kelampuan pangeran terhadap ummatu Muhammad. Ai berat nabanten santri umpama bikule belina tugas, setiap santri wajib mengumpulkan 40 hadis Nabi. Berat nabanten tak berat sekali. Dia tulis dalam buku. Hadis apa Pak? Hadis apapun yang muncul dari Nabi. Dan ini salah satu yang mengamalkan, ya ini pengarang dari kitab Usfuriyah ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abi Bakri. Dan juga Imam Nawawi yang kita kenal dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Terus untuk abna'i Fathul Falah mana? Untuk santri Fathul Falah. Nah ini harus jadi PR kita bersama. Mantar moga kita bisa ngumpul lagi beberapa hadis yang jumlahnya ber-40 nikah. Fajama'al abdu arba'ina hadisan bil asanidil muttasilah ila nabi alaihi salam anil masyayikhil mukhtarina wal a'immatil kibar. Akhirnya karena beliau mendengar apa yang telah Nabi sabdakan tentang mengumpulkan 40 hadis yang dijanjikan oleh Allah akan diampuni dosanya, beliau bergegas untuk membuat itu semua, mengumpulkan 40 hadis dengan sanad yang muttasil, nyambung kepada Gusti Nabi. Jadi nyambung kepada Nabi, diriwayatkan dari beberapa masyayikh pilihan, ulama-ulama pilihan dan imam-imam besar. Ini tentunya imam yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya gitu ya. Setiap dari mereka masing-masing itu meriwayatkan dari sebagian sahabat al-abrar, sahabat-sahabat yang soleh, yang baik di situ. Wa zadal 'abdu fihi ma yaliku bihi minal mau'idah wal hikayat al-masmu'ati minal ulama al-madhkurin fil akhbari wal asar. Kemudian di samping itu kitab ini dikemas bukan hanya 40 hadis saja. Makanya gelek ada pemanis gitu ki. Sekiran derem kitab nikah enak didengar, mudah dipelajari dan bisa dinikmati. Akhirnya beliau memberi tambahan hikayah, cerita-cerita unik yang diriwayatkan dari guru-guru beliau. Diriwayatkan dari beberapa guru beliau yang pilihan-pilihan semua. Dari ulama-ulama yang tersebut berada dalam beberapa hadis itu. Beliau mengarang ini semua tujuannya agar apa? Asa ayyak mana min suktil malikil jabbar. Harapannya semoga beliau aman, artinya tidak akan kena dari murkanya Allah yang maha malik, maha memiliki, menguasai dan maha jabbar, maha perkasa. Mantar moga baru karena kitab ni kayak sekarang beliau itu aman dari pendun pengiran. Itu harapannya. Kemudian harapan kedua, wa yajidamunahu fil akhirah minal hakimis sattar. Dan tujuan beliau di akhirat nanti bisa tercapai, bisa dipenuhi oleh Gusti Allah bi barakati ma jama'a minal ahadis wal akhbar, kalaban barokah hadis-hadis dan khabar yang telah beliau kumpulkan ini. Wal tamasad du'a aminan nadhirina fihi wal wa'idina minhu. Dan beliau juga punya harapan untuk mendapatkan doa dari orang-orang yang mengaji kitab ini. Karena sengaji tapi beliau mengatakan beliau itu mengharap besar doa dari kalian. Makanya setiap mulai baru ngaji kita tawassul pertama kali lanjut ke laban ucapan nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Dan setelah itu doakan beliau mantermu ke apa yang menjadi tujuan beliau itu tercapai.
Ini bagi siapa? Yang ngaji sekarang. Orang-orang yang ngaji kitab ini. Wal wa'idina minhu, dan juga guru-guru yang memberikan nasihat melalui jalur kitab ini. Matur muka sutujun engak ke beliau kalaban atu akimapan ke beliau. Pun kita semua berdoa mungkin matur muka beliau Syekh Muhammad bin Abi Bakar ini setuju hajat dah, baik hajat duniawiyah atau hajat ukhrawiyah, semuanya ekobul sareng Gusti Allah sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab ini. Dan kita semua mantar moga enggak oleh rahmat dari Allah yang telah mendoakan baik kepada beliau. Mantar moga setujan oleh barokah dua, barokah bulan puasa dan barokah atu akimapan terhadap pengarang kitab ini. Amin Allahumma amin. Al-hadisul awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.